Selamat pagi, selamat siang, ataupun selamat sore kepada Ibu Julisa selaku dosen dari mata kuliah Perencanaan Strategi Sistem Informasi dan juga teman-teman semua. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan atau memaparkan proyek akhir kami yang berjudul Perencanaan Strategi Sistem Informasi pada Bakmi Jawa Mas Giong. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Yang pertama, ada Stefani Putri dengan NIM 2021-761, kemudian Jelita Kintan dengan NIM 2021-775, dan saya sendiri, Pratiwi Hermawati dengan NIM 2021-765. Selanjutnya ada Melda Tresilia dengan NIM 2021-70-110, dan yang terakhir Novatiko Ramadan dengan NIM 2021-7094. Oke, selanjutnya kita masuk ke latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan landasan teori. Oke, latar belakang. Bisnis adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus, mulai dari pengadaan bahan baku, produksi, pemasaran, dan distribusi sampai pada konsumen dalam bentuk barang maupun jasa dengan tujuan mendapatkan keuntungan dan kemanfaatan. Adanya bisnis tidak bisa terlepas dari adanya dua unsur, yaitu subjek dan objek. Subjek bisnis adalah pelaku bisnis yang meliputi pemerintah, pemilik perusahaan, pemegang saham, manajer, karyawan, produsen, pemasok, distributor, masyarakat, dan konsumen. Sedangkan objek bisnis adalah barang dan jasa yang menjadi objek dari pelaku bisnis. Selain itu, dalam bisnis juga diperlukan beberapa hal penting bagi berjalannya bisnis itu sendiri, yaitu keuangan, manajerial, dan etika. Pada era ini, bisnis sudah berkembang yang mencakup di berbagai bidang, misalnya bidang jasa yang menawarkan layanan kepada pelanggannya, contoh seperti jasa konsultasi, jasa pembersihan, dan jasa perbaikan kendaraan. Ada pula bisnis retail yang menjual barang langsung, misalnya toko kelontong, supermarket, dan pusat perbelanjaan. Bisnis grosir yang menjual barang dalam jumlah besar ke toko-toko retail atau bisnis lainnya. Ada juga bisnis manufaktur yang memproduksi barang menggunakan bahan baku. Kemudian bisnis online yang melakukan transaksi secara online melalui platform digital. Bisnis investasi yang menginvestasikan uang pada instrumen keuangan atau saham perusahaan dengan harapan menghasilkan keuntungan. Bisnis teknologi yang berfokus pada pengembangan teknologi dan inovasi. Bisnis fashion yang tentunya berfokus pada fashion dan tren busana. Bisnis kreatif yang menghasilkan produk atau layanan yang memiliki nilai seni atau kreativitas. Dan yang terakhir ada bisnis makanan dan minuman yang menawarkan makanan dan minuman kepada pelanggan, contohnya seperti restoran, kafe, warung makan, dan usaha catering. Fokus kami pada makalah ini adalah bisnis di bidang makanan yang akhir-akhir ini memang sedang menjadi tren bagi generasi Z untuk memulai bisnis. Salah satu alasan generasi Z tertarik memulai bisnis di bidang makanan karena bisnis makanan merupakan salah satu jenis bisnis yang sangat menjanjikan dan terus berkembang dari waktu ke waktu. Permintaan akan makanan yang berkualitas dan lezat terus meningkat seiring dengan perkembangan gaya hidup dan kebiasaan konsumsi masyarakat yang sangat beragam. Hal ini membuat peluang bisnis makanan semakin menjanjikan, terutama bagi mereka yang mampu menghadirkan inovasi dalam produk makanan mereka. Namun, persaingan dalam bisnis makanan juga semakin ketat dan sulit untuk dihadapi. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan bisnis makanan, seperti kualitas produk, branding, marketing, dan pelayanan kepada pelanggan. Oleh karena itu, untuk memulai dan menjalankan bisnis makanan yang sukses, diperlukan perencanaan dan strategi yang matang. Pada makalah ini, kami mengambil contoh penerapan perencanaan strategi sistem informasi pada bisnis makanan Bakmi Jawa Mas Giong. Bakmi Jawa Mas Giong adalah bisnis yang menyediakan menu makanan tradisional bakmi Jawa khas Jogja yang terinspirasi dari hobi makan sang pendiri khususnya pada makanan tradisional. Bisnis ini berdiri sejak tahun 2019 yang didirikan oleh Anang Fantiko dan Novatiko Ramadan. Bakmi Jawa Mas Giong menyediakan berbagai macam menu seperti bakmi kuah dan bakmi goreng, ada juga variasi bihun dan nasi. Salah satu menu bestseller di Bakmi Jawa Mas Giong adalah bakmi kuah dan bakmi gorengnya, karena merupakan menu otentik dari restoran tersebut. Dengan variasi harga yang terjangkau,
dari mulai 15.000 sampai 20.000. Perencanaan strategis dari bisnis ini adalah mengembangkan variasi menu, meningkatkan kualitas bahan baku dan layanan. Contohnya adalah kita ambil contoh dari pengembangan layanan, seperti mempermudah pembayaran. Nah, itu Bakmi Jawa Mas Giyong memberikan opsi pembayaran QRIS, kemudian memberikan ruang untuk konsumen memberikan masukan agar peningkatan layanan dapat dilakukan secara efektif. Kemudian, memperluas jangkauan untuk konsumen seperti penggunaan GoFood, GrabFood, Shopee Food, dan lain-lain. Tujuan didirikannya bisnis ini adalah untuk melestarikan serta memberikan inovasi baru pada kuliner bakmi Jawa Mas Giyong. Yang membedakan bakmi Jawa Mas Giyong dari bakmi Jawa yang lainnya adalah bahan yang digunakan adalah bahan alami dan dibuat sendiri yang tentunya fresh dan tanpa pengawet, serta dimasak menggunakan anggur arang dan memiliki cita rasa yang khas. Oke, kita masuk ke rumusan masalah. Yang pertama, apa itu definisi perencanaan strategi sistem informasi? Yang kedua, apa itu definisi strategi bisnis? Yang ketiga, apa pengaruh perencanaan strategi sistem informasi pada bisnis bakmi Jawa Mas Giyong? Yang keempat, bagaimana bakmi Jawa Mas Giyong menggunakan perencanaan strategi sistem informasi untuk mendukung proses bisnisnya? Nah, kemudian ada tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui definisi perencanaan strategi sistem informasi. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui definisi strategi bisnis tentunya. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh perencanaan strategi sistem informasi pada bisnis bakmi Jawa Mas Giyong. Yang keempat, untuk mengetahui penggunaan perencanaan strategis sistem informasi pada bisnis bakmi Jawa Mas Giyong untuk mendukung proses bisnisnya. Nah, yang pertama kita bakal bahas dulu nih apa itu definisi dari perencanaan strategi sistem informasi. Perencanaan strategi sistem informasi adalah suatu proses penetapan tujuan organisasi atau perusahaan, menentukan strategi untuk pencapaian tujuan organisasi secara menyeluruh, serta merumuskan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi hingga tercapainya tujuan organisasi. Secara sederhana, perencanaan strategi sistem informasi adalah langkah-langkah yang diambil oleh organisasi atau perusahaan tentunya untuk merencanakan dan mengatur cara mereka menggunakan teknologi informasi untuk mencapai tujuan bisnis mereka. Tujuan bisa berupa peningkatan efisiensi operasional, peningkatan pelayanan kepada pelanggan, atau menciptakan inovasi dalam produk atau layanan. Dalam perencanaan ini, organisasi akan merumuskan strategi dan rencana yang melibatkan penggunaan teknologi informasi, contohnya seperti komputer, jaringan, perangkat lunak, dan sistem basis data. Tentunya, teknologi informasi ini bertujuan untuk mendukung kegiatan operasional mereka. Rencana sistem informasi harus mencakup berbagai aspek seperti identifikasi kebutuhan teknologi informasi, alokasi sumber daya, pengembangan sistem baru, pengelolaan data, keamanan informasi, dan integrasi antara berbagai sistem. Rencana ini juga harus mempertimbangkan keselarasan antara tujuan bisnis organisasi dengan teknologi informasi yang digunakan. Dengan merencanakan strategi sistem informasi dengan baik, tentunya organisasi dapat mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi untuk mendukung operasi bisnis mereka, meningkatkan efisiensi tentunya, meningkatkan kualitas pelayanan, dan mencapai tujuan bisnis yang diinginkan. Oke, setelah kita tahu definisi dari perencanaan strategi sistem informasi yang udah dibahas di slide sebelumnya, pada pembahasan kali ini kita bakal bahas nih kenapa perusahaan perlu perencanaan strategi sistem informasi. Di sini ada 6 poin kenapa perusahaan itu perlu perencanaan strategi sistem informasi. Yang pertama, sistem tidak terintegrasi sehingga data bersifat tersebar dan sangat memungkinkan terjadi kerangkapan data dan hilangnya keterkaitan antar sumber daya informasi. Yang kedua, tidak ada mekanisme untuk menentukan sumber daya yang optimal. Yang ketiga, manajemen informasi yang buruk dan tidak akurat. Yang keempat, kesalahpahaman antara pengguna dan spesialis IT yang mengarah ke konflik dan ketidakpuasan.
Yang kelima, proyek STI hanya dievaluasi untuk kepentingan keuangan semata. Dan yang terakhir, masalah yang disebabkan oleh investasi IS atau IT dapat menjadi sumber konflik antara bagian-bagian dari organisasi. Singkatnya adalah, organisasi harus berupaya meningkatkan integritas sistem, manajemen informasi, komunikasi antara pengguna dan spesialis IT, serta evaluasi proyek sistem informasi secara holistik. Dengan mengatasi masalah-masalah ini, organisasi dapat mengoptimalkan manfaat dari sistem informasi dan teknologi informasi untuk mencapai tujuan bisnis mereka. Oke, selanjutnya kita bakal bahas apa itu bisnis. Bisnis adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Namun, keuntungan dalam bisnis tidak hanya bergantung pada modal uang yang diinvestasikan. Ada banyak faktor yang dapat mendukung keberhasilan bisnis, seperti yang pertama itu reputasi. Reputasi bisnis merupakan citra atau persepsi yang dimiliki oleh pelanggan dan masyarakat secara umum. Jika bisnis memiliki reputasi yang baik, tentunya pelanggan akan lebih percaya dan menggunakan produk atau layanan yang ditawarkan. Reputasi yang baik juga dapat membantu dalam membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan dan meningkatkan kepercayaan mereka terhadap bisnis kita. Yang kedua, ada keahlian dan ilmu. Keahlian dan pengetahuan yang dimiliki oleh pemilik bisnis dan karyawan tentunya itu sangat penting. Kemampuan untuk mengelola operasional bisnis, memahami pasar dan tren industri, serta memiliki keahlian khusus dalam bidang tertentu dapat memberikan keunggulan kompetitif dan meningkatkan peluang untuk sukses. Yang ketiga, jaringan dan hubungan. Koneksi dengan sahabat, kerabat, atau jaringan profesional dapat memberikan manfaat dalam bentuk dukungan, informasi, atau peluang kerjasama. Koneksi ini dapat membantu dalam memperluas jangkauan bisnis, mendapatkan nasihat dan saran dari orang-orang yang tentunya berpengalaman, atau memperoleh pelanggan baru melalui rekomendasi. Yang terakhir adalah modal sosial. Modal sosial merujuk kepada kekuatan hubungan sosial yang ada dalam suatu komunitas atau lingkungan. Misal, kita punya hubungan atau dukungan dari komunitas lokal atau punya hubungan baik dengan pemerintah setempat. Nah, hubungan baik dengan pemerintah setempat tentunya akan membantu bisnis kita dalam mengatasi hambatan atau memperoleh sumber daya yang diperlukan. Tapi ingat, faktor-faktor yang udah saya jelaskan tadi gak sepenuhnya menjamin keberhasilan bisnis. Namun, mereka dapat menjadi modal tambahan yang membantu dalam mencapai kesuksesan. Bisnis yang sukses biasanya membutuhkan kombinasi yang tepat antara faktor-faktor tersebut, serta kerja keras, inovasi, manajemen yang efektif, dan adaptasi terhadap perubahan lingkungan bisnis. Oke, di sini ada definisi bisnis menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Brown dan Patrello, bisnis adalah suatu lembaga yang menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang kedua, ada definisi bisnis menurut Hughes dan Kapur Sugiono. Bisnis adalah suatu kegiatan usaha individu yang terorganisasi yang menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapat keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Oke, selanjutnya kita bakal bahas proses bisnis. Nah, proses bisnis adalah serangkaian instrumen untuk mengorganisir suatu kegiatan dan untuk meningkatkan pemahaman atas keterkaitan suatu kegiatan. Adapun pengertian lain dari proses bisnis merupakan sekumpulan kegiatan aktivitas yang dirancang untuk menghasilkan suatu keluaran tertentu bagi pelanggan tertentu. Nah, menurut Hammer dan Shempy, proses bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang mengambil salah satu atau banyak masukan dan menciptakan sebuah keluaran yang berguna bagi pelanggan. Nah, sini saya ada ilustrasinya. Kita bakal ngambil ilustrasi dalam proses bisnis pembuatan kue. Langkah-langkah yang dilakukan meliputi membeli bahan-bahan seperti tepung, gula, telur, dan lainnya. Nah, membeli bahan-bahan untuk membuat kue itu adalah masukannya. Kemudian, bahan-bahan tersebut diolah dan diubah menjadi adonan kue. Adonan kue selanjutnya dipanggang dalam oven untuk menghasilkan kue yang siap disajikan. Nah, kue yang siap disajikan itu adalah bentuk dari keluaran.
Proses ini dilakukan untuk meningkatkan kebutuhan pelanggan yang menginginkan kue yang lezat. Dalam bisnis, proses bisnis seringkali melibatkan berbagai departemen atau bagian yang bekerja bersama-sama. Setiap langkah dalam proses bisnis memiliki peran dan tanggung jawabnya masing-masing. Misalnya, dalam proses bisnis pemesanan online, Departemen Pemasaran bertanggung jawab untuk mengiklankan produk dan menarik pelanggan. Departemen Penjualan menerima pesanan dan mengelola informasi pelanggan. Departemen Pengiriman bertanggung jawab untuk mengemas dan mengirimkan produk kepada pelanggan. Tujuan dari proses bisnis adalah menciptakan nilai bagi pelanggan. Hal ini mencakup menghasilkan produk atau layanan yang berkualitas, efisien dalam penggunaan sumber daya, memberikan kepuasan kepada pelanggan, dan mencapai hasil yang diinginkan oleh perusahaan. Dengan memahami proses bisnis, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi, meningkatkan kualitas, dan mengoptimalkan hasil yang dihasilkan. Nah, kita sederhanain sih sebenarnya proses bisnis itu apa. Nah, proses bisnis dapat dianggap sebagai langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan bisnis dan memberikan nilai kepada pelanggan. Nah, di sini ada beberapa aktivitas proses bisnis. Yang pertama itu ada input, kemudian ada activities dan deliverables. Bisnis proses melibatkan masukan atau input, kegiatan atau activities, dan kiriman atau output. Ada dua jenis proses, yaitu formal dan informal. Proses formal biasanya dilakukan secara rutin dan memiliki prosedur operasi standar atau SOP-nya. Meskipun perusahaan lebih suka memformalkan proses-prosesnya untuk lebih memahami, berbagi, dan mengoptimalkan, masih ada pengetahuan proses yang tersimpan di kepala orang dan sulit untuk diformalkan. Proses bisnis dapat berkisar dari lambat dan kaku atau rigid hingga cepat dan fleksibel atau adaptif. Proses yang kaku dirancang agar tetap kokoh dan tidak mudah berubah, misalnya dalam menegakkan peraturan keamanan atau kepatuhan. Sementara itu, proses yang adaptif dirancang untuk merespons perubahan atau kondisi yang muncul, terutama dalam bidang pemasaran atau teknologi informasi. Dalam proses bisnis, kita berusaha untuk menjaga keseimbangan antara proses yang terstruktur dan dapat diandalkan, dengan fleksibilitas untuk menyesuaikan diri dengan perubahan. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam menjalankan bisnis, sehingga dapat menghasilkan hasil yang lebih baik dan merespons kebutuhan dan perubahan dengan lebih baik pula. Oke, selanjutnya ada Business Process Reengineering. Business Process Reengineering atau BPR merupakan suatu proses yang merubah proses bisnis secara radikal dan dramatis agar bisnis proses tersebut menjadi lebih efektif dan efisien tanpa adanya perubahan pada struktur organisasi dan fungsi bisnis proses itu sendiri. Nah, dengan kata lain, BPR mengarahkan pada transformasi yang radikal dalam cara suatu bisnis menjalankan kegiatan operasionalnya. BPR melibatkan penghapusan atau penggantian langkah-langkah yang tidak efisien atau tidak produktif dalam proses bisnis, serta penggunaan teknologi dan inovasi untuk meningkatkan kinerja. Misalnya, dalam proses bisnis pemesanan produk, BPR dapat melibatkan mengidentifikasi langkah-langkah yang memakan waktu atau menyebabkan penundaan dan menggantinya dengan proses yang lebih efisien. Hal ini dapat mencakup penggunaan teknologi otomatisasi atau perubahan alur kerja agar proses pemesanan menjadi lebih cepat dan efisien. Dengan menerapkan BPR, perusahaan berharap dapat meningkatkan produktivitas mereka, mengurangi biaya produksi, mempercepat waktu pelayanan kepada pelanggan, dan mengoptimalkan hasil yang dicapai. BPR merupakan pendekatan yang berfokus pada perubahan drastis dalam proses bisnis dengan tujuan utama untuk mencapai peningkatan yang signifikan dalam kinerja dan hasil bisnis. Materi selanjutnya kita akan membahas strategi bisnis. Jadi, menurut Rankuti, strategi bisnis adalah strategi fungsional yang berorientasi pada fungsi-fungsi kegiatan manajemen, misalnya seperti strategi pemasaran, strategi produksi atau operasional, strategi distribusi, strategi organisasi, dan strategi-strategi yang berhubungan dengan keuangan dari suatu bisnis. Nah,
Strategi bisnis itu berkaitan dengan cara-cara yang dilakukan oleh perusahaan untuk mereka mendapatkan keuntungan persaingan di setiap bisnis utamanya. Jadi dapat disimpulkan bahwa strategi bisnis adalah arah dan cakupan jangka panjang suatu organisasi melalui konfigurasi sumber daya dan lingkungan yang berubah bertujuan untuk mencapai sasaran organisasi. Misalnya seperti mendapatkan keuntungan dan keunggulan kompetitif. Selanjutnya ada hal-hal yang meliputi strategi bisnis. Yang pertama ada mission. Mission ialah pernyataan yang memberikan arahan tentang apa yang harus dilakukan oleh perusahaan dalam mencapai visinya. Yang kedua ada vision. Vision ialah pencapaian dari sebuah misi atau sebagai pandangan masa depan dari sebuah bisnis yang menjadi tujuan umum perusahaan. Yang ketiga ada business driver, yaitu beberapa faktor kritis pendorong perubahan yang dapat memberikan fokus pada bisnis sehingga dapat memenuhi sasarannya. Yang keempat ada objektif, ialah sasaran-sasaran yang ditetapkan dan harus dipenuhi oleh perusahaan dalam mencapai visi perusahaannya. Selanjutnya ada strategis, yaitu kebijakan atau tindakan langsung yang dipilih perusahaan sebagai alat untuk mencapai tujuan dan memenuhi misinya. Yang selanjutnya ada critical success factors, yaitu beberapa area kunci di mana sesuatu hal harus berjalan dengan baik sehingga keberhasilan bisnisnya dapat dicapai. Yang terakhir ada business area plans. Business area plans adalah perencanaan dari berbagai area bisnis yang ada, yang berkaitan dengan strategi bisnis di dalam perusahaan. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi strategi sistem informasi. Strategi sistem informasi adalah strategi yang mendefinisikan kebutuhan organisasi atau perusahaan terhadap informasi dan sistem yang mendukung keseluruhan strategi bisnis yang dimiliki organisasi tersebut. Hal ini dihubungkan dengan konteks bisnis dengan mempertimbangkan dampak persaingan dalam bisnis dan kebutuhan perusahaan terhadap teknologi informasi atau sistem informasinya. Nah, menurut ahli yaitu Person, strategi sistem informasi adalah penggunaan informasi, pengolahan informasi, atau komunikasi untuk mencapai strategi bisnis baru atau keunggulan kompetitif. Strategi teknologi informasi menurut Ward dan Pepper, faktor dukungan yang diberikan strategi teknologi informasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, manajemen portofolio aplikasi. Yang kedua, organisasi dari sistem informasi atau teknologi informasi mengatur sumber daya dan masalah-masalah administrasi. Yang ketiga, mengatur sumber daya informasi dan pencapaian tujuan dari layanan informasi. Yang keempat, mengatur pengembangan aplikasi. Strategi teknologi informasi ini berfokus pada penetapan visi tentang bagaimana teknologi dapat mendukung dalam memenuhi kebutuhan informasi dan sistem dari sebuah organisasi. Strategi ini juga dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi saat ini, yang dapat menimbulkan peluang dan hambatan di masa yang akan datang. Selanjutnya, apakah hubungan antara strategi bisnis dengan strategi sistem informasi dan strategi teknologi informasi? Berikut ilustrasi gambar yang menjelaskan hubungan antara strategi bisnis, strategi sistem informasi, dan strategi teknologi informasi dalam suatu pendekatan untuk menyusun strategi sistem dan teknologi informasi yang terintegrasi dengan strategi bisnis perusahaan. Di dalam hubungan antara strategi bisnis, strategi sistem informasi, dan strategi teknologi informasi, untuk merencanakan suatu strategi tersebut, kita perlu mengetahui kondisi lingkungan, arah, dan tujuan bisnis perusahaan. Kira-kira informasi apa aja yang dibutuhkan, peluang dan hambatan bisnis apa yang akan dihadapi, serta apa aja sih alternatif solusinya. Setelah kita mengetahui kondisi lingkungan, arah, dan tujuan dari kegiatan bisnis perusahaan, maka kita dapat mengevaluasi sistem informasi apa yang sesuai dengan kebutuhan dan yang mendukung strategi bisnis perusahaan dalam pencapaian visi dan misi perusahaan. Selanjutnya,
Untuk menghasilkan suatu sistem informasi yang strategis bagi perusahaan, kita perlu melakukan yang namanya penyeleksian dan pemilihan secara tepat teknologi apa yang paling sesuai untuk digunakan dalam menunjang sistem informasi tersebut. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan analisis pada gerai bakmi Jowo Mas Geong. Selanjutnya, kita akan membahas executive summary dari bisnis bakmi Jowo Mas Geong. Bisnis bakmi Jowo Mas Geong adalah bisnis makanan tradisional yang menyediakan makanan dengan cita rasa khas Jawa. Bakmi Jowo Mas Geong dihidangkan dengan mie kuning dengan tambahan topping seperti irisan ayam, sayuran, telur, dan bumbu khas lainnya. Yang dapat membedakan bakmi Jowo Mas Geong dengan bakmi lainnya yaitu terdapat di dalam mie kuningnya. Karena kami membuat mie kuningnya dengan campuran tepung terigu, tepung sagu, dan juga ekstrak kunyit yang memberikan rasa serta warna kuning alami pada mie kuning tersebut. Disinilah kami melihat ciri khas dari bisnis bakmi Jowo Mas Geong, sehingga kami dapat menemukan potensi pasar yang cukup besar pada daerah sekitar Jabodetabek. Dan kami memutuskan untuk membuka cabang di daerah Kalibata dengan menerapkan perencanaan strategis sistem informasi agar proses kita berjalan dengan efektif yang terdiri dari analisis SWOT dan analisis 5 competitive force. Analisis ini digunakan untuk mengetahui apa saja keunggulan pada bisnis kami, kelemahan bisnis kami, peluang bisnis yang dapat mengembangkan bisnis kami lebih besar lagi, dan juga apa sih ancaman yang mungkin terjadi di dalam bisnis kami. Selain kita membuka cabang, Bakmi Jowo Mas Geong juga mengundang mitra bisnisnya, yaitu Kremes Legend, untuk menciptakan inovasi pada menu kami. Berikutnya kita membahas visi dan misi dari Bakmi Jowo Mas Geong. Di sini ada visinya yaitu menjadi ikon rumah makan otentik khas Jawa terbaik dan berupaya bermanfaat bagi komunitas dan lingkungan sosial di sekitarnya. Selanjutnya, misinya yang pertama untuk meningkatkan pengalaman menikmati masakan Jawa ke tingkat terbaik. Dekorasi, pelayanan, suasana, rasa makanan yang otentik. Yang kedua, menyajikan menu-menu otentik khas Jawa. Yang ketiga, menjadi wadah bagi komunitas sosial untuk bisa mengenal dan menikmati keunikan tradisi Jawa. Yang terakhir, berupaya meningkatkan dan mengembangkan value anggota tim dan bisa bermanfaat bagi lingkungan sosial sekitarnya. Oke, sekarang kita bakal bahas goals dan objektif dari bisnis Bakmi Jowo Mas Geong. Untuk goals-nya adalah menjadi terkenal sebagai ikon rumah makan khas Jawa yang bisa memberikan pengalaman terbaik akan tradisi khas Jawa. Kemudian untuk objektifnya, yang pertama adalah pembenahan produk dan operasi warung. Pembenahan produk itu contohnya kayak melakukan peninjauan dan memperbarui menu dan meningkatkan kualitas makanan. Kalau untuk operasi warung, misalnya itu kayak peningkatan pelayanan, kebersihan, dan penyediaan fasilitas yang nyaman bagi para pengunjung. Kemudian ada membangun branding sesuai dengan visi misi perusahaan, kemudian ada membangun teamwork yang sehat dan mengembangkan satu sama lain, dan yang terakhir adalah menyampaikan kekuatan, uniqueness, daya tarik, dan daya jual dari produk dan perusahaan via promosi. Oke, sekarang kita akan masuk ke bisnis analisis. Nah, bisnis analisis yang pertama itu adalah SWOT atau SWOT. Nah, analisis SWOT itu sendiri adalah sebuah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan atau strength, kemudian ada kelemahan atau weakness, kemudian ada peluang atau opportunity, dan yang terakhir ada ancaman atau threat. Nah, yang terjadi dalam proyek atau di sebuah usaha bisnis atau mengevaluasi lini-lini produk sendiri maupun pesaing. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi atau yang menjadi pengaruh bagi SWOT sendiri itu tentu aja pasti yang pertama adalah kekuatan atau strength dan kelemahan atau weakness. Nah,
kedua poin ini itu berasal dari dalam perusahaan sendiri. Kemudian yang ketiga itu ada peluang atau opportunity dan ancaman atau threat. Nah, untuk poin yang ketiga dan keempat ini itu berasal dari luar perusahaan itu sendiri. Nah, tadi kan kita udah bahas dasar atau pembahasan awal dari SWOT itu kayak gimana. Nah, sekarang saya akan bahas gimana sih analisis SWOT itu sendiri di bisnis bakmi Jawa Mas Geong. Yang pertama ada kelebihan atau strength. Nah, poin yang pertama adalah warisan budaya. Bakmi Jawa Mas Geong memiliki nilai warisan budaya yang kuat dan dapat menarik minat konsumen untuk mencari pengalaman kuliner tradisional yang autentik. Yang kemudian, yang kedua adalah rasa yang khas. Nah, bakmi Jawa Mas Geong itu kan dikenal menjadi cita rasa yang unik dan kaya akan rempah-rempah. Nah, jadi di sini kita bisa menonjolkan keunggulan dari rempah-rempah itu sendiri, bisa jadi kelebihan dari bisnis kita. Yang ketiga ada penyajian dan tampilan. Nah, bakmi Jawa ini sering disajikan dengan tampilan yang menarik, teman-teman. Kayak misalnya ditambahin topping dengan banyak pilihan, misalnya kayak bakmi goreng, bakmi godok, atau bakmi kuah. Nah, dengan adanya variasi ini, itu bisa meningkatkan daya tarik visual dan menarik minat para konsumen. Kemudian yang keempat adalah pelayanan. Pelayanan di bakmi Jawa Mas Geong ini sudah menggunakan pembayaran yang modern atau biasanya tuh disebut sebagai QRIS. Nah, dengan adanya QRIS ini, itu bisa memudahkan pelanggan untuk melakukan pembayaran dan juga mencegah adanya antrian yang panjang. Nah, selanjutnya adalah kelemahan atau weakness. Poin yang pertama adalah keterbatasan jangkauan. Jadi, bisnis bakmi Jawa Mas Geong ini masih memiliki keterbatasan lokasi, jadi hanya di daerah tertentu saja, sehingga keterbatasan geografis ini dapat membatasi pangsa pasar yang potensial. Kemudian untuk poin kedua adalah skala produksi yang terbatas. Nah, jadi di bisnis bakmi Jawa Mas Geong ini masih berskala kecil, teman-teman. Jadi untuk produksinya tuh terbatas dan hal itu yang menjadi hambatan untuk memenuhi permintaan yang tinggi. Nah, untuk poin yang ketiga, adanya ketergantungan pada bahan pokok. Nah, jadi maksudnya tuh kayak bisnis itu akan bergantung pada pasokan bahan pokok yang terbatas atau sulit didapatkan. Nah, contohnya tuh kayak pembuatan bakmi itu kan butuh arang. Nah, arangnya itu sulit untuk didapatkan. Gitu. Nah, arang itu sendiri fungsinya adalah untuk menambahkan cita rasa yang khas dari bakmi geong itu sendiri. Nah, strength-nya udah, weakness udah, kemudian kita bakal lanjut ke opportunities atau peluang. Poin pertama adalah permintaan yang meningkat. Nah, minat masyarakat terhadap kuliner tradisional dan lokal semakin meningkat, sehingga dengan adanya peningkatan masyarakat tersebut bisa memberikan peluang bagi bakmi Jawa Mas Geong untuk menarik dan memperluas pangsa pasar. Kemudian yang kedua adalah inovasi menu. Dengan mengembangkan variasi menu yang kreatif, seperti kayak misalnya menghadirkan bakmi Jawa dengan tambahan bahan atau adanya rasa baru, sehingga bisnis dapat menarik perhatian konsumen yang lebih luas. Nah, contohnya di bisnis bakmi Jawa Mas Geong ini adalah kita akan melakukan kolaborasi antara menu original dari bakmi itu sendiri dengan ayam kremes legend. Jadi akan ada bakmi dengan tambahan topping ayam kremes. Kemudian yang ketiga adalah ekspansi online. Mengembangkan kehadiran online dan menawarkan layanan pengiriman dapat membuka akses pasar yang luas. Nah, misalkan sekarang kan kayak ada GoFood, terus ada GrabFood, terus ada Shopee Food. Jadi udah mempermudah banget untuk bisnis makanan. Oke, yang terakhir ada threat atau ancaman. Yang pertama adalah persaingan dari restoran lain. Nah, jadi dengan persaingan
restoran dan bisnis kuliner yang menawarkan variasi menu yang serupa itu akan dapat menjadi ancaman bagi bisnis bakmi Jawa tersebut. Nah, kemudian poin yang kedua adalah perubahan preferensi konsumen. Jadi dengan adanya perubahan tren dan preferensi konsumen terhadap makanan dapat mempengaruhi permintaan bakmi Jawa. Jadi kita harus tetap pantau gimana sih tren yang sekarang ini lagi ngetren gimana, dan kita harus mengikuti perubahan selera konsumen. Oke, selanjutnya ada analisis 5 competitive force. Nah, 5 competitive force itu sendiri adalah tools atau alat yang digunakan untuk menganalisis bagaimana lingkungan yang kompetitif akan berpengaruh terhadap pemasaran suatu produk. Nah, berikut ini adalah faktor-faktor 5 competitive force yang dapat mempengaruhi. Yang pertama adalah ancaman pendatang baru, kemudian kekuatan penawaran pembeli, lalu ada ancaman produk atau jasa pengganti, yang keempat ada kekuatan penawaran pemasok, dan terakhir ada persaingan di antara perusahaan yang sudah ada. Nah, ini dia adalah analisis 5 competitive force di bisnis bakmi Jowo Mas Geong itu sendiri. Yang pertama itu ada threat of new entrants atau ancaman pendatang baru. Jadi ancaman pesaing itu nggak hanya datang dari kompetitor lama aja teman-teman, bisa juga dari pendatang baru. Nah, karena juga udah banyak banget usaha kan sekarang udah berkembang, udah bisa lewat online ataupun dan lain-lain. Jadi semakin mudah atau semakin banyaknya ancaman bagi kita dari pendatang baru. Contohnya di bisnis bakmi Jawa Mas Geong itu adalah keadaan bisnis yang menyerupai bakmi Jawa Mas Geong yang membuat persaingan yang kompetitif. Yang kedua ada threat of substitutes atau ancaman produk pengganti. Nah, maksudnya itu adalah barang atau jasa yang dapat menggantikan produk yang sejenis. Nah, dengan adanya produk atau jasa tersebut, yang akan membatasi jumlah laba potensial yang akan didapati oleh suatu perusahaan. Nah, contohnya itu kayak bakmi Jawa Mas Geong itu memiliki produk substitusi seperti restoran Padang, restoran seafood, warteg, atau warung tenda. Nah, yang ketiga itu adalah bargaining power of buyer atau kekuatan pembeli. Nah, maksudnya itu adalah daya tawar pembeli pada industri itu berperan penting dalam menekan harga untuk turun. Jadi, bisa memberikan penawaran dalam hal peningkatan kualitas ataupun layanan. Nah, gimana sih biar kita mengatasi itu? Contohnya itu kayak kita harus menjaga hubungan yang baik antara perusahaan atau bakmi Jawa Mas Geong itu dengan konsumen sendiri. Harus baik pokoknya untuk bisa meningkatkan loyalitas dan kepuasan mereka sendiri. Kemudian yang keempat ada bargaining power of supplier atau daya tawar pembeli. Jadi pemasok dapat menggunakan kekuatan tawar-menawar terhadap pembeli dalam industri dengan cara menaikkan harga. Perusahaan akan berusaha mendapatkan harga semurah mungkin dengan kualitas yang tinggi. Nah, contohnya di bisnis kami itu kayak misalnya bahan baku yang digunakan oleh bakmi Jawa Mas Geong untuk memproduksi makanan yang dijual di gerai adalah bahan yang banyak beredar di pasar sehingga relatif mudah untuk dicari. Contohnya itu kayak minyak, kerupuk, bihun, baking soda, tepung, dan telur. Kemudian yang terakhir adalah rivalry of competitors. Nah, maksudnya tuh adalah persaingan antar pesaing dalam industri yang sama ini menjadi pusat kekuatan persaingan. Kompetitor dalam hal ini adalah industri yang menghasilkan serta menjual produk sejenis yang bersaing memperebutkan pasar yang sama. Nah, contohnya di bakmi Jawa Mas Geong itu adalah keadaan persaingan bisnis makanan yang sejenis dengan bakmi Jawa Mas Geong itu bisa dikatakan cukup kompetitif. Apalagi setelah ditambah dengan munculnya platform pengiriman makanan online, misalnya kayak Gojek, GoFood, Shopee Food, dan lain-lain. Oke, next kita akan bahas project definition. Oke, yang pertama ada location. Nah,
Bami Jo Mas Geong ini berada di 2 lokasi teman-teman. Yang pertama ada di Indomaret, dekat Indomaret, Jalan Raya Jati Kramat Indah 2, nomor 36, RT 004, RW 003, Jati Kramat, Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat, dengan nomor pos 17421. Kemudian alamat yang kedua itu ada di Jalan Narogong, Asri nomor 3, RT 004, RW 030, Pengasinan, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat, dengan kode pos 17115. Nah, selanjutnya adalah background dari bisnis Bami Jo Mas Geong. Nah, jadi Bami Jo Mas Geong ini adalah bisnis makanan yang berfokus pada makanan tradisional khas Jawa, yaitu mie. Nah, Bami Jo Mas Geong ini didirikan oleh Novantiko Ramadan dan Anang Fantiko Pratama. Bami Jo Mas Geong berkomitmen untuk memberikan pengalaman makanan yang memuaskan bagi para pelanggan dengan menjaga kualitas dan kebersihan bahan makanan. Bami Jo Mas Geong ini juga menargetkan pelanggan dari semua kalangan, khususnya itu yang mencari makanan khas tradisional Jogja tersebut. Nah, Bami Jo Mas Geong itu membedakan diri dengan cara menyajikan makanan yang lezat dan juga menarik secara visual. Oke, selanjutnya adalah current situation atau situasi terkini dari bisnis Bakmi Jowo Mas Geong. Nah, yang pertama akan kita bahas itu adalah pertumbuhan permintaan makanan tradisional khas Jogja. Saat ini terdapat peningkatan permintaan dari konsumen untuk makanan otentik dan berkualitas tinggi. Jadi semakin banyaknya orang yang menyadari pentingnya untuk melestarikan makanan khas Indonesia. Yang kedua adalah persaingan yang ketat. Jadi di industri makanan ini untuk menghadapi persaingan yang tinggi dengan banyak pesaing, misalnya kayak restoran cepat saji atau kafe-kafe, terus juga toko makanan atau UMKM, itu harus bersaing secara dari harga, kualitas, dan inovasi produk-produknya untuk mempertahankan dan menarik para pelanggan. Nah, salah satu inovasi dari Bakmi Jo Mas Geong itu adalah dengan menciptakan menu baru seperti capje Jawa. Kemudian poin yang ketiga, perkembangan teknologi itu adalah penggunaan teknologi di industri makanan, misalnya kayak aplikasi pemesanan makanan online, contohnya kayak GoFood, Gojek, Shopee Food, dan lain-lain, itu udah diterapkan di Bakmi Jawa Mas Geong. Contoh lainnya itu adalah penggunaan QR Code yang sudah diterapkan juga di Bakmi Jawa Mas Geong dengan tujuan untuk memudahkan para pelanggan ketika melakukan pembayaran untuk mencegah terjadinya antrian juga. Nah, kemudian ada regulasi makanan dan keamanan pangan. Industri makanan itu harus patuh terhadap aturan yang ketat terkait dengan keamanan pangan, labeling, dan persyaratan sanitasi. Perusahaan makanan harus memperhatikan kepatuhan terhadap peraturan ini, misalnya kayak dalam pemrosesan makanan itu harus aman dan juga harus bersih. Terus bahan bakunya yang dipakai juga harus berkualitas. Kemudian yang terakhir ada perubahan dalam kebiasaan konsumsi. Misalnya kayak pas pandemi kemarin, pas pandemi COVID-19 lagi tinggi-tingginya, terdapat peningkatan pemesanan makanan untuk dibawa pulang. Nah, kebanyakan itu juga menggunakan aplikasi pemesanan makanan online kayak GoFood, Gojek, dan lain-lain. Nah, jadi dengan adanya hal-hal seperti itu, perusahaan juga harus menyesuaikan agar bisa saling terhubung atau menjaga keseimbangan dengan para pelanggan. Oke, di sini di sebelah kanan ini ada contoh data penjualan selama bulan Mei. Nah, di sini ada menunjukkan transaksi yang terjadi selama bulan Mei. Itu ada 560 untuk semua struk dan terdapat 559 karena terdapat satu
yang cancel gitu. Jadi terdapat pembatalan pemesanan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang KPI atau Key Performance Indicator atau Project Performance Rate Measurement atau pengukuran project performa dari project atau sukses kriteria atau kriteria sukses dari sebuah project. Nah, untuk KPI di bab hijau Mas Biong ini terdapat ada beberapa poin. Nah, untuk KPI-nya itu sendiri ada 9 poin. Yang pertama itu adalah penerimaan penjualan, yang kedua itu ada penjualan per konsumen, yang ketiga jumlah konsumen, yang keempat itu penjualan makanan per konsumen, lalu yang kelima itu adalah penjualan minuman per konsumen. Nah, yang keenam itu efisiensi tempat duduk, yang ketujuh waktu pelayanan, yang ke-8 itu kepuasan konsumen. Nah, cara mengukur KPI itu ada unit pengukurannya. Nah, dari masing-masing KPI tadi ada unit pengukurannya, itu yaitu untuk penerimaan penjualan itu penerimaan penjualan selama 1 bulan, karena KPI yang kita gunakan ini digunakan untuk mengukur timeline untuk 1 bulan. Nah, untuk yang kedua itu penjualan per konsumen itu, cara mengukurnya itu adalah tingkat penjualan dibagi dengan jumlah konsumen. Nah, yang ketiga itu ada untuk jumlah konsumen itu, yang pengukurannya itu jumlah konsumen dalam 1 bulan. Nah, itu tuh, jadi 1 bulan itu berapa banyak konsumen. Nah, untuk yang poin keempat itu penjualan makanan per konsumen. Nah, itu penjualan makanan per konsumen dan itu rata-ratanya. Nah, untuk yang keempat itu, yang kelima itu penjualan minuman per konsumen, itu juga rata-rata penjualan minuman per konsumen. Nah, untuk pengukuran yang keenam itu ada efisiensi tempat duduk. Nah, itu tuh jumlah tempat duduk dibagi jumlah pengunjung. Nah, lalu ada yang poin ketujuh, ada waktu pelayanan. Nah, itu waktu yang dibutuhkan untuk mulai pesanan dipesan sampai dihidangkan. Jadi seberapa lama hidangan itu tuh disajikan gitu. Lalu yang poin terakhir itu ada kepuasan konsumen. Nah, ini unit pengukurannya ini kita ukur dari seberapa puas sih pelanggan kita atau konsumen kita terhadap pelayanan yang kita berikan. Nah, itu tuh bisa dibilang untuk ini tuh kita kuatkan ke platform online atau media online seperti Google Review atau platform online seperti Google, GrabFood, dan ShopeeFood. Nah, dari masing-masing pengukuran ini ada bobotnya juga. Nah, untuk bobot penerimaan penjualan itu 20%, dikarenakan itu penting ya untuk bisnis, karena tujuan bisnis itu kan untuk mencapai profit atau keuntungan. Nah, yang kedua itu penjualan per konsumen, poinnya 10% bobotnya. Lalu ada jumlah konsumen, itu bobotnya 20% juga, karena itu tuh berhubungan dengan penerimaan. Jadi semakin banyak pelanggan, semakin banyak penerimaan gitu. Nah, selanjutnya itu ada penjualan makanan per konsumen, itu bobotnya 10%. Penjualan minuman per konsumen itu juga 10% bobotnya. Lalu efisiensi tempat duduk itu bobotnya itu 10%. Nah, waktu pelayanan itu bobotnya 10%. Lalu kepuasan konsumen itu bobotnya juga 10%. Nah, untuk titik beratkan itu kita titik beratkan kepada profit ya, penjualan ke konsumen, penerimaan, itu yang kita tekankan. Nah, gimana sih cara kerjanya KPI itu? Jadi KPI itu juga menentukan target. Jadi kita untuk mengetahui bahwa ini project ini tuh bagus atau enggak, itu kita menentukan target. Apabila bisa mencapai target ataupun melebihi target, itu lebih bagus. Namun jika tidak mencapai target, itu berarti kurang bagus. Nah, untuk grafik KPI ini adalah untuk grafik KPI bulan Mei. Nah, untuk bulan Mei itu kita menentukan target penerimaan penjualan itu sebesar 20 juta rupiah. Nah, untuk realisasinya ternyata
kita mendapatkan 25,5 juta rupiah. Nah, berarti itu tuh selisih 5.500.000 rupiah lebih besar dibandingkan dengan target. Artinya realisasi di bulan Maret ini memiliki poin lebih bagus dibandingkan di target di bulan ini. Nah, untuk bulan berikutnya kita menentukan target lebih tinggi dikarenakan kita tuh merasa kita bisa nih untuk naikin target lagi karena lumayan jauh nih dari target bulan sebelumnya sampai realisasi. Nah, untuk target bulan berikutnya kami menetapkan itu untuk 30 juta rupiah dalam 1 bulan penjualan. Untuk penerimaannya tuh 30 juta rupiah. Nah, untuk penjualan per konsumennya itu kita tuh menentukan target. Nah, per konsumen itu targetnya tuh 25.000 rupiah. Itu udah termasuk makan dan minum. Itu untuk rata-ratanya. Nah, ternyata realisasinya itu juga 25.000 rupiah. Jadi bisa dibilang tuh ini sama. Artinya ini tuh memenuhi target dan bisa dibilang bagus. Nah, untuk target bulan berikutnya itu kami ingin meningkatkan target menjadi 30.000 rupiah untuk per konsumen. Jadi akan lebih banyak penerimaan nanti yang kita dapat. Lalu selanjutnya itu adalah jumlah konsumen. Nah, jumlah konsumen kita yang kita targetkan adalah 800 orang. Nah, ternyata pas realisasi itu ada 1020 orang. Nah, dengan gitu berarti project ini tuh bagus, kinerja ini bagus, jadi meningkat yang harusnya 800 jadi 1020. Nah, meningkat sebesar 220 orang. Nah, untuk target bulan berikutnya kami menentukan target di 1000 orang. Dikarenakan rata-rata target penjualannya itu naik menjadi 30.000. Nah, untuk selanjutnya itu adalah penjualan makanan per konsumen. Nah, biasanya per konsumen itu mengeluarkan uang sebesar 20.000 rupiah untuk sebuah hidangan makanan di bakmi Jawa Mas Giong. Nah, dengan begitu kami menentukan target di bulan Mei itu adalah 20.000 rupiah. Dan di bulan Mei itu realisasinya itu 20.000 rupiah. Artinya ini tuh sudah memenuhi target. Nah, untuk bulan berikutnya kami menetapkan juga 20.000 rupiah. Nah, untuk penjualan minuman juga target kami itu 5.000, realisasinya juga 5.000. Nah, kami ingin meningkatkan target bulan berikutnya yaitu menjadi sebesar 10.000 rupiah. Untuk efisiensi tempat duduk itu target kita tuh satu tempat duduk itu untuk 1 orang. 2 tempat duduk tuh untuk 1 orang. Nah, paling enggak dari 2 tempat duduk itu terisi 1 orang tuh. Nah, ternyata realisasinya itu 1 tempat duduk itu 1 orang. Artinya penggunaan bangku itu efisien karena terisi semua. Nah, oke. Untuk selanjutnya itu target bulan berikutnya itu adalah 1 bangku juga. Jadi supaya tidak terjadinya kekurangan bangku atau kelebihan bangku. Nah, untuk selanjutnya itu adalah waktu pelayanan. Nah, waktu pelayanan itu kami mengestimasikan waktu pelayanan itu targetnya itu 15 menit per hidangan. Jadi realisasi yang di bulan Mei itu ada 15 menit ternyata. Nah, ini memenuhi target. Artinya itu tuh bagus. Target bulan berikutnya juga masih sama 15 menit dikarenakan belum ada inovasi terbaru terkait dengan pelayanan yang membuat efisiensi waktu. Nah, untuk poin terakhir itu ada kepuasan konsumen. Nah, itu tuh skor kepuasan yang konsumen berikan kan. Nah, untuk target itu kita nggak muluk-muluk, jadi 4,9 dari 5. Nah, realisasinya ternyata dari platform online, Google Review, dan platform-platform seperti GoFood, ShopeeFood, dan GrabFood itu ternyata 4,9 dari 5. Artinya itu tuh memenuhi target. Untuk bulan berikutnya kami ingin menaruh target reviewnya itu 5/5 untuk 1 bulan. Oke, selanjutnya kita akan bahas business continuity planning. Yang pertama itu adalah meningkatkan penjualan.
Tujuan umum dalam bisnis kami atau Bakmi Jo Mas Geong itu adalah meningkatkan penjualan. Nah, hal ini akan kami capai dengan menarik pelanggan baru, terus mempertahankan pelanggan yang ada, atau meningkatkan rata-rata nilai transaksi pelanggan. Kemudian yang kedua ada meningkatkan kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan itu sendiri sangat penting bagi kami. Jadi dengan memastikan pelanggan puas dengan makanan, pelayanan, dan pengalaman mereka, itu akan dapat membangun hubungan yang kuat dan meningkatkan retensi pelanggan. Oke, yang ketiga ada meningkatkan kualitas makanan. Fokus pada tujuan makanan atau kualitas makanan itu akan menjadi tujuan yang penting bagi kami, karena dengan menyajikan makanan yang lezat, segar, dan berkualitas tinggi, kami akan dapat menenangkan atau menyenangkan hati pelanggan dan membangun reputasi yang baik. Yang keempat ada memperluas pangsa pasar. Ini tuh kayak misalnya membuka cabang baru atau menjalin kemitraan dengan restoran atau toko lain, kemudian juga masuki pasar yang baru. Nah, untuk di bisnis kami memiliki rencana untuk bergabung dengan mitra kami, yaitu Ayam Kremes Legend. Perkenalkan, nama saya Mela Treslia Simbolon dengan NIM 2021 70110. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai Business Continuity Planning. Tadi sudah dibahas 4 poin oleh teman saya, dan di sini saya akan menjelaskan 3 poin lagi. Yang pertama yaitu meningkatkan efisiensi operasional. Nah, teman-teman, efisiensi operasional ini dapat membantu sebuah bisnis, dan sekarang kita sedang mengangkat bisnis makanan untuk meningkatkan probabilitas bisnis makanannya tersebut. Nah, tujuannya untuk melibatkan dan mengoptimalkan proses dapur, terus mengelola persediaan dengan baik, atau meningkatkan manajemen tenaga kerja. Bagaimana tim operasionalnya, apakah mereka kinerjanya baik, apakah persediaan makanannya baik, atau proses dapurnya ada kendala atau tidak, itu masuk ke efisiensi operasional. Terus yang kedua, ini ada mempertahankan kepatuhan terhadap regulasi. Nah, maksudnya di sini dalam bisnis makanan, kepatuhan terhadap regulasi pangan sangat penting. Kenapa? Karena ini memiliki tujuan untuk mencakup memastikan kepatuhan terhadap standar kebersihan. Nah, pasti nggak mungkin dong kalau kita misalnya punya bisnis makanan, standar kebersihan kita masih minim, dan kalau standar kebersihan kita minim kan masih banyak yang pelanggan yang otomatis mereka akan berpindah tempat, karena standar kebersihan itu sangat dilihat oleh para pelanggan, apalagi ini mengenai makanan. Jadi kebersihan itu sangat penting, lalu keamanan pangan dan persyaratan lainnya yang berlaku. Jadi mempertahankan kepatuhan terhadap regulasi itu sangat penting dalam sebuah bisnis, bukan hanya bisnis makanan. Lalu yang terakhir yaitu membangun merek yang kuat. Nah, balik lagi, kita kan tahu ya merek itu banyak banget di-copy oleh para pesaing. Kenapa? Karena mereka juga ingin menirukan atau membuat makanannya itu sama persis dengan makanan atau bisnis kita yang sedang lagi meningkat. Oleh karena itu, membangun merek yang kuat ini dapat membantu membedakan bisnis makanan yang sedang kita lakukan, yang sedang kita jalani dari pesaing, dan menciptakan kepercayaan pelanggan. Tujuannya apa, teman-teman? Tujuannya melibatkan pengembangan identitas merek yang konsisten, terus pemasaran yang efektif, dan membangun hubungan yang baik dengan pelanggan. Jadi pelanggan percaya, oh ini hanya ada satu merek, dan ini adalah langganan saya untuk membeli makanan yang saya suka, dan merek ini yang saya suka, dan pasti secara otomatis mereka akan ngajak teman mereka atau saudara mereka untuk mencoba merek yang mereka sukai. Seperti itu, teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ke project scope. Di slide berikutnya kita bahas di project scope ini adalah in scope. In scope pasti di dalam ya guys. Nah, apa aja sih yang ada di in scope? Yang pertama, rencana menu. Kenapa rencana menu jadi hal yang pertama dalam bisnis makanan? Karena yang pertama, pembuatan dan pengembangan rencana menu yang mencakup jenis makanan. Nah, di sini kan sudah jelas ya guys, jenis makanannya itu adalah mie, dan ini ciri khas orang Jawa. Jadi jenis makanan mereka ini udah kuat nih, bakmi Jawa.
Jadi kita tahu kalau ini bakmi asal Jawa gitu. Terus variasi hidangan yang disajikan oleh bakmi Jawa ini bagaimana, bervariasi atau tidak, menarik pelanggan atau tidak. Terus bahan baku yang akan digunakan. Nah, bahan bakunya nih fresh atau enggak. Pasti kalau misalnya kita datang ke suatu bisnis atau bisnis makanan, terus kita mencoba makanan tersebut, kalau sayurannya kurang fresh kan pasti kayak rasanya tuh kayak kurang gitu kan. Nah, jadi pasti kita bisa ngerasakan. Lalu penyajian makanan itu kayak platingnya rapi atau tidak, terus piring yang digunakan sesuai atau tidak, itu penyajian makanan. Nah, contohnya seperti penggabungan antara menu original si bakmi Jawa Mas Geong ini dengan Kremes Legend. Nah, itu kan kayak, wah, Kremes Legend itu kata-katanya aja udah kayak bikin kita penasaran dengan rencana menu mereka tuh bagaimana sih, kok mereka bisa menggabungkan menu ini dengan menu ini, kenapa bisa. Pasti itu kita akan bertanya-tanya dan akhirnya kita mencoba menu yang mereka sajikan. Lalu yang kedua, desain interior dan tata letak. Nah, walaupun ini masih awal dan bisnisnya belum lama, tapi kita juga pasti akan penasaran sama desain interior dan tata letak mereka bagaimana. Nah, perencanaan interior sebuah restoran atau termasuk tata letak meja dan kursi, dekorasi, pencahayaan, dan suasana yang sesuai dengan konsep dan target pasar. Contohnya, seperti penempatan tata letak dapur yang berada di depan gerai untuk mengimplementasikan tema open kitchen dengan tujuan memberikan experience kepada pelanggan. Nah, jadi si bakmi Jawa Mas Geong ini, dapurnya ini ada di depan dan tulisannya itu banner kayak bakmi Mas Geong. Itu kan ada di depannya guys. Jadi itu kayak membuat kita, ini bisa kita lihat di proses mereka masak. Terus wanginya pasti juga akan kecium dari luar, dan itu salah satu trik untuk menarik pelanggan mencobai bakmi Mas Geong ini. Terus yang ketiga, itu ada penggadaan bahan baku. Maksudnya apa? Itu proses pembelian dan pengadaan bahan baku yang dibutuhkan untuk persiapan makanan, termasuk negosiasi dengan pemasok, pemilihan kualitas bahan baku, dan mengatur stok yang efisien. Contohnya seperti ayam, tepung, telur, bihun, dan lain-lain. Dan biasanya seorang bisnis itu pasti akan namanya tuh tawar-menawar produk. Misalnya nih, kayak kita kan bisa ngeliat ibu-ibu ngebeli sayur ya guys. Pasti sayurnya itu akan ditawarkan. Gak mungkin kayak, Mas ini kalkulnya 2.000, 1.000 aja. Nah, bisnis juga harus kayak gitu guys. Jadi kita harus menghitung produk yang kita beli sama penghasilan yang kita dapatkan. Dan mereka harus benar-benar mengerti trik tawar-menawar supaya bahan baku yang mereka beli ini nggak berlebih dengan kapasitas yang kita inginkan. Maksudnya kapasitas tuh kayak target uang yang kita inginkan dengan target penjualan, jadi sesuai, balance gitu. Jadi bahan baku yang mereka ini benar-benar dipersiapkan, dan pemasoknya tuh sama kita benar-benar dapat menegosiasi gitu. Terus yang keempat itu ada layanan pelanggan. Nah, layanan pasti dong kita sebagai pembeli atau pelanggan itu benar-benar butuh yang namanya layanan yang baik. Jadi si bisnis bakmi ini menyediakan pelayanan yang baik kepada pelanggan, termaksud kayak responsif terhadap pertanyaan dan keluhan pelanggan, terus keramahan, kecepatan pelayanan, dan penanganan pembayaran. Contohnya kayak seperti kalau misalnya kita langsung atau online, itu kan kalau online biasanya Gojek ya. Pasti Gojek itu pelayanannya sama si Bapak Gojek, baru Bapak Gojek sama si bakmi Jawa ini. Jadi pelayanannya harus, Bang, kayak gini, saya pesan ini, oke Mas. Jadi mereka biasanya itu nyediain struk, mereka tempel, jadi apa yang mereka pesan dengan apa yang mereka buat itu sesuai, supaya tidak mengecewakan pelanggan. Kalau misalnya di dalam langsung atau mereka makan langsung di tempat itu, kayak pelayanannya harus, Mas mau beli apa, itu harus ramah, harus baik, harus senyum. Coba kalau kita misalnya datang di pelayanan di sebuah makanan,
Terus layanannya kayak, Mas mau beli apa? Kan gak enak ya guys. Jadi layanan itu sangat-sangat berpengaruh karena pelanggan itu butuh yang namanya pelayanan yang baik. Dan mereka akan makan kalau pelayanannya juga enak gitu kan. Jadi kayak, oh makannya juga, oh iya ini enak banget nih pelayanannya, kayak cepat, tepat, tegap, kayak itu baru namanya bisnis yang berkompeten. Terus lanjut kita ke manajemen kualitas. Nah, dia ini mengelola dan memastikan bahwa makanan yang disajikan memenuhi standar kualitas, keamanan pangan dan kebersihan. Dan itu sudah saya jelaskan tadi ya, bahwa kualitas, keamanan pangan dan kebersihan itu sangat penting dalam suatu bisnis, apalagi bisnis makanan. Lanjut ke promosi dan pemasaran. Nah, di promosi dan pemasaran ini mereka merencanakan dan melaksanakan strategi promosi dan pemasaran kayak iklan, media sosial, kolaborasi dengan influencer, dan kegiatan promosi lainnya untuk menarik pelanggan potensial. Seperti contohnya kayak mereka mengupdate makanannya di Gojek, GoFood, itu kan termasuk kayak ada promosi baru nih di bakmi Jowo Mas Giok ini, misalnya kayak potongan 15%, atau lagi biasanya kan acara-acara besar tuh kayak lebaran itu kan ada potongannya guys. Terus bisa juga dari media sosial kayak Instagram. Nah, bakmi Jowo juga punya Instagram. Terus banner yang besar itu kan juga termasuk promosi, atau enggak mood to mood. Jadi misalnya kita datang, oh ini udah pelayanannya bagus, makanannya enak, pasti yang datang tuh akan ngasih tahu, ini enak banget, cobain deh di sini, pasti akan dicobain kan, karena penasaran, jiwa manusia penasaran itu akan datang gitu, kayak oke, saya coba gitu. Jadi mood to mood itu benar-benar sangat memiliki persentase yang tinggi untuk promosi. Lanjut kita ke out of scope atau di luar lingkup. Yang pertama yaitu ada renovasi atau konstruksi fisik bangunan. Nah, jika proyek hanya bertujuan untuk membuka cabang baru di lokasi yang sudah siap, pekerjaan renovasi atau konstruksi bangunan akan dianggap out of scope. Lalu yang kedua yaitu pembelian atau sewa properti. Jika perusahaan telah memilih dan menyiapkan lokasi untuk cabang baru, maka proses pembelian atau penyewaan properti tidak termasuk dalam cakupan proyek. Lalu ada pengembangan sistem IT dan infrastruktur teknologi, IT atau infrastruktur teknologi. Nah, jika proyek hanya berkaitan dengan ekspansi fisik cabang baru, pengembangan atau peningkatan sistem IT atau infrastruktur teknologi mungkin dianggap out of scope karena itu di luar lingkup teman-teman. Lalu rekrutmen dan pelatihan karyawan. Nah, ini sangat penting. Kalau tidak dilatih kan mereka tidak tahu ya peraturan-peraturan dalam bekerja di Bakmi Jowo itu bagaimana. Jadi jika proyek hanya bertujuan membuka cabang baru, proses rekrutmen dan pelatihan karyawan mungkin dianggap sebagai tanggung jawab tim sumber daya manusia atau departemen yang terkait. Lalu ada pengembangan strategi pemasaran atau branding. Jika proyek hanya fokus pada pembukaan cabang baru, pengembangan strategi pemasaran atau branding untuk cabang tersebut mungkin berada di luar cakupan proyek. Jadi out of scope itu emang benar-benar ada di luar lingkupnya si Bakmi Jowo. Mereka tidak ada di dalam lingkup. Kayak branding yang tadi, terus rekrutmen itu benar-benar ada di luar lingkupnya. Baru ada project scope urgency atau discerned completion date. Apa aja sih? Ini maksudnya gimana sih urgency? Urgency apaan sih gitu. Yang pertama itu ada peluncuran menu baru. Nah, teman-teman, sebuah restoran atau bisnis makanan atau bisnis lainnya mungkin akan menetapkan project scope urgency untuk menambah menu baru sebelum musim liburan dimulai. Pada periode tersebut, mereka pasti akan memanfaatkan lonjakan permintaan dan penjualan. Kayak misalnya kita lebaran, itu kan nggak mungkin ya menu kita kayak menu-menu, bukan menu-menu lebaran. Nah, pasti mereka kayak bikin menu lebaran, terus apa aja menunya, terus divariasiin lagi. Nah, seperti itu teman-teman. Dengan menetapkan project scope urgency, mereka memiliki target
untuk menyelesaikan pembukaan cabang baru sebelum tanggal tertentu agar dapat memaksimalkan peluang bisnis selama musim liburan yang sibuk. Jadi mereka memanfaatkan musim liburan itu dengan menambah atau meluncurkan menu-menu baru dan menarik pelanggan baru terhadap menu yang mereka ciptakan gitu. Lalu ada pembukaan cabang baru. Perusahaan makanan yang ingin membuka cabang baru mereka mungkin menetapkan desired completion date yang sesuai dengan waktu yang high season dan dapat memenuhi target pasar. Nah, untuk kita membuka cabang baru itu, kita harus benar-benar melihat nih tanggal yang pas ini benar-benar sesuai dengan target atau tidak gitu. Kalau tanggal yang tidak sesuai, maka ya pembukaan cabang baru kita tuh tidak dilihat. Jadi kita benar-benar harus melihat ini pas target waktu atau tidak. Itu harus dilihat teman-teman. Kita masuk ke project scope internal. Nah, project scope internal ini mengacu pada ruang lingkup pekerjaan yang harus dilakukan dalam proyek atau bisnis makanan tersebut untuk mencapai tujuan organisasi atau departemen internal. Nah, ini melibatkan semua aktivitas deliverables dan hasil yang perlu dicapai agar proyek tersebut berhasil dan sesuai dengan kebutuhan dan harapan internal yang mereka kerjakan atau mereka susun atau mereka planning. Itu sama aja guys. Lalu, project scope internal ini fokus pada aspek internal organisasi. Contohnya apa? Proses bisnis, sistemnya, operasinya, kebijakan internalnya, pokoknya aspek-aspek internal yang ada dalam suatu organisasi. Nah, ini mencakup pekerjaan yang dilakukan untuk meningkatkan efisiensi, lalu meningkatkan kualitas, memperkenalkan perubahan yang mereka rubah atau mereka inovasi lagi, atau bisa memenuhi kebutuhan spesifik dari perspektif internal mereka. Nah, apa aja nih agar si internal organisasi ini, internal scope-nya ini benar-benar berjalan sesuai dengan kebutuhan spesifik dari perspektif internal mereka. Yang pertama yang pasti peningkatan efisiensi operasional. Nah, proyek ini dapat mencakup dengan cara mengidentifikasi dan penerapan metode atau teknologi baru untuk mengoptimalkan operasi dalam bisnis makanan. Seperti apa? Seperti kayak kita mengubah proses produksinya nih. Tadi proses produksinya pakai planning A, tapi sekarang kita ubah jadi planning B. Lalu memperkenalkan sistem manajemen persediaan yang lebih efisien atau meningkatkan alur kerja di dapur. Karena misalnya jika di dapur itu planning A-nya tidak sesuai atau mereka kayak harus ada inovasi baru nih di alur kerja dapur, yang ini jadi yang ini, yang ini jadi yang ini, itu harus dilakukan peningkatan supaya lebih efisiensi kerjanya. Lalu yang kedua ada mengimplementasi sistem pemesanan online. Nah, karena si Bakmi Jawa ini tidak hanya offline tapi mereka ada online, jadi mereka harus mengimplementasi sistem pemesanan online mereka. Nah, jadi si proyek ini melibatkan pengembangan dan penerapan sistem pemesanan online yang tertinggal. Bukan yang tertinggal, tapi terintegrasi dengan sistem POS. POS itu adalah point of sale dan dapur restoran. Nah, ini memungkinkan pelanggan untuk memesan makanan secara online, terus juga dapat meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan pesanan. Jadi kayak mereka bisa memesan lalu datang makanannya dengan tepat waktu. Baru juga meningkatkan pengalaman pelanggan. Jadi pengalaman pelanggan itu juga ada teman-teman. Misalnya kayak kita memesan makanan bisa jadi tidak sesuai. Namanya manusia ya guys. Mesannya apa, terus datangnya apa, itu udah wajar. Jadi itu meningkatkan pengalaman pelanggan juga dalam memesan dan membuat pesanan. Harus jelas. Biasanya kan kalau misalnya kita mesen di Gojek itu kan ada catatan atau note ya. Harus ini ya, dan biasanya mungkin kita nggak salah, tapi tukang Gojeknya yang kurang ngasih note ke si penjual itu. Misalnya kayak kita ingin sambalnya segini, tapi si Gojek ini nggak ngasih tahu ke tukang bakminya kalau si ini minta tambahan sambal. Itu udah
udah wajar karena manusia. Oke, lanjut lagi ke peningkatan kualitas produk. Nah, di peningkatan kualitas produk ini memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas makanan yang disajikan. Jadi mungkin melibatkan kayak pengembangan dan implementasi prosedur kontrol kualitas mereka, terus lagi-lagi melakukan pelatihan karyawan terkait standar kebersihan dan keamanan pangan, atau penjualan ulang resep untuk meningkatkan cita rasa dan presentasi makanan. Maksudnya resep peninjauan ulang resep itu maksudnya gimana? Maksudnya kayaknya kita harus ada tambahan resep baru deh gitu. Mungkin peninjauan ulang resep tuh seperti itu teman-teman. Atau enggak kayak bawangnya cuma 3 biji, coba deh kita tambah 4 biji. Itu kan ada peninjauan ulang resep ya teman-teman. Lalu ada pengembangan kebijakan sumber daya manusia. Nah, proyek ini melibatkan penyusunan kebijakan dan prosedur yang lebih baik terkait manajemen karyawan. Seperti perencanaan tenaga kerja, baru penilaian kinerja, atau program pelatihan dan pengembangan karyawan. Nah, yang namanya pengembangan itu harus ada ya teman-teman. Di kita sendiri sebagai karyawan si Bakmi-Jawa tuh harus mengalami pengembangan agar mereka tahu bagaimana atau sudah berapa peningkatan yang sedang mereka lakukan dalam pelayanan di Bakmi-Jawa. Atau kinerja mereka di Bakmi-Jawa ini udah semaksimal atau ada yang kurang. Kalau ada yang kurang mereka perbaiki. Kalau misalnya harus ada di pengembangan atau inovasi baru dalam kinerja mereka, pasti akan melakukan pelatihan. Kita masuk ke yang pertama, kita masuk ke primary business process change. Yang pertama ada implementasi sistem informasi. Nah, mungkin saya akan ngejelasin sedikit pengertian dari primary business process change terlebih dahulu. Nah, primary business process change dalam bisnis ini merupakan perubahan utama yang terjadi dalam proses bisnis yang mencakup aktivitas, aliran kerja, dan fungsi yang mereka lakukan untuk mencapai tujuan bisnis. Nah, perubahan ini bisa melibatkan berbagai aspek teman-teman, seperti teknologi, manusia, kebijakan, atau prosedurnya. Nah, contoh yang ada pada primary business process change itu ada yang pertama, implementasi sistem informasi. Nah, ini mengadopsi dan mengganti sistem informasi baru yang mengubah cara bisnis melakukan pengolahan data, mengelola inventaris mereka, melacak pesanan, serta berinteraksi dengan pelanggan. Nah, perubahan ini sangat-sangat dapat meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kualitas dalam proses bisnis. Jadi, yang Bakmi-Jawa Mas Geong ini terapkan, mereka ini melakukan pengolahan data dan menggunakan data berbasis cloud dan software yang mempermudah mereka untuk mengupdate data. Nah, mengupdate data dan mengoperasikan data seperti kayak pengolahan inventaris yang terintegrasi dengan sistem POS, point of sale, atau kasir, karena kasir megang duit ya teman-teman. Jadi mereka butuh yang namanya update. Lalu serta sistem kasir juga dapat melacak penjualan seperti beberapa produk yang terjual, kayak tipe produk yang terjual, cara pembayaran, dan lain-lain. Baru yang kedua itu ada rekayasa proses bisnis. Nah, di rekayasa proses bisnis ini, mereka merancang ulang kembali dan mengoptimalkan proses bisnis yang ada untuk mencapai kinerja serta peningkatan yang mereka lakukan itu lebih baik. Ini melibatkan identifikasi dan penghapusan kegiatan yang tidak bernilai tambah. Terus pemangkasan waktu siklus atau peningkatan produktivitas melalui otomatisasi atau perubahan dalam aliran kerja. Jadi di sini mereka merancang ulang kembali proses bisnis mereka.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang graphical representation atau representasi grafis. Dalam proses bisnis memungkinkan untuk memvisualisasikan alur kerja, langkah-langkah, ketergantungan dan interaksi antara entitas atau elemen yang terlibat dalam sebuah proses bisnis. Berikut adalah beberapa bentuk representasi grafis yang umum digunakan dalam proses bisnis. Nah, yang pertama itu adalah line canvas. Nah, line canvas adalah versi yang disederhanakan dari model bisnis canvas yang dikembangkan oleh Asmauria. Nah, line canvas itu terdiri dari 9 blok yang menggambarkan elemen-elemen penting dari model bisnis. Nah, blok-blok ini mencakup tentang key partner, key activities, key resource, value proposition, customer relationship, channel, customer segment, cost structure, dan revenue stream. Nah, line canvas membantu dalam merumuskan dan menggambarkan secara kompak elemen-elemen bisnis yang kritis, serta dalam memahami bagaimana mereka saling terkait. Nah, oke. Jadi begini bentuk line canvas dari Bakmi Jo Mas Giong. Bisa dilihat di sini. Ini adalah representasi dari model bisnis. Jadi line canvas ini menyederhanakan model bisnis yang kompleks menjadi bisnis model yang mudah dimengerti. Nah, selanjutnya ada diagram aliran proses atau biasa disebut dengan flowchart. Nah, diagram aliran proses ini menggunakan simbol grafis seperti panah, persegi panjang, lingkaran, dan diamond untuk menggambarkan urutan langkah-langkah dalam proses bisnis. Nah, ini membantu dalam memahami alur kerja, pemrosesan informasi, pengambilan keputusan, dan aliran kontrol dalam sebuah proses. Nah, untuk flowchart Bakmi Jo Mas Giong sendiri, ini tuh ada beberapa bagian. Yang pertama ada bagian pelanggan, bagian penjualan, bagian catatan, pendapatan, dan bank. Nah, flowchartnya dimulai dari konsumen. Nah, konsumen itu dari konsumen itu dilanjutkan ke bagian penjualan. Nah, di proses ini ada proses pelanggan melakukan pemesanan. Nah, masih berlanjut di bagian penjualan, ini akan berlanjut ke kasir. Nah, kasir itu menginput pesanan. Setelah menginput pesanan, nah ada transaksi pembayaran. Nah, lalu ada proses uang masuk nih. Nah, lalu setelah uang masuk, muncullah struk pembayaran. Dari struk pembayaran ini ada 2 proses lagi. Nah, struk pembayaran itu memperoleh pesanan, jadi pesanannya dibuat lalu selesai. Nah, untuk ini dari uang masuk, adapun dilanjutkan dari struk penjualan jadi laporan penjualan. Nah, laporan penjualan akan berlanjut ke bagian pencatatan pendapatan. Nah, itu akan menjadi laporan penjualan, lalu masuk ke bagian administrasi, lalu pemeriksaan di bagian administrasi, dan administrasi memutuskan untuk setor ke bank. Nah, setelah memutuskan itu kan ini akan melakukan penyetoran ke bank, lalu ini masuk ke prosesnya bank. Nah, di bank itu administrasi melakukan penyetoran ke bank. Nah, di bank itu uang masuk nih. Setelah itu pemrosesan oleh bank, lalu mendapatkan struk pembayaran, lalu dikembalikan lagi kepada administrasi slip setoran. Nah, sisanya itu akan berlanjut ke arsip. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan dari graphical representation, yaitu adalah workflow diagram. Nah, workflow diagram itu seperti namanya, itu adalah diagram alur kerja. Nah, diagram alur kerja menunjukkan alur kerja dan tugas-tugas yang dilakukan oleh individu atau departemen dalam proses bisnis. Ini membantu dalam memahami tanggung jawab, ketergantungan, dan urutan tugas yang terlibat dalam proses. Nah, saya menunjukkan workflow singkat atau workflow yang simple dari proses bisnis Bakmi Jo Mas Giong. Nah, yang pertama itu dimulai dari
ini ada beberapa person, yaitu ada pelanggan, koki, kasir, dan waiter. Nah, yang pertama itu pelanggan itu order pesanan kepada kasir. Lalu kasir ini membuat tagihan atas pesanan yang telah dipesan oleh customer. Lalu kasir ini memberikan tagihan kepada customer. Lalu customer membayar tagihan kepada kasir. Lalu setelah terjadinya transaksi, kasir ini memberikan order pesanan nih yang sudah diverifikasi oleh kasir kepada koki untuk diproses lebih lanjut. Nah, lalu koki ini melanjutkan dengan memasak pesanan. Nah, setelah memasak pesanan, nah pekerjaan diambil alih oleh waiter. Nah, waiter ini itu tuh tugasnya mengecek ketersediaan meja dan book untuk meja yang untuk meja pelanggan. Nah, waiter ini juga menyajikan makanan yang telah dihidangkan oleh koki tadi. Nah, setelah itu pelanggan menikmati makanan. Oke, lalu selanjutnya ada data flow diagram atau DFD. DFD ini menggunakan simbol grafis seperti panah, lingkaran, persegi panjang, dan oval untuk menggambarkan aliran data dalam proses bisnis. Jadi secara singkat tuh seperti namanya, DFD itu data flow diagram. Jadi aliran data untuk memvisualisasikan aliran data yang terjadi dalam proses bisnis. Dalam proses bisnis bakmi Jawa Mas Keong, saya akan memvisualisasikannya dengan diagram ini. Nah, dari kasir itu data dari kasir itu adalah data menu makanan, data menu minuman, dan data transaksi yang masuk ke sistem informasi kasir. Nah, lalu dari sistem informasi kasir itu ditampilkan daftar menu yang dijual dan nota pembayaran kepada kasir. Nah, dari sistem informasi itu juga memberikan buku transaksi dan daftar pemesanan kepada pelanggan. Nah, pelanggan itu melakukan transaksi dan masuk ke sistem informasi kasir. Nah, untuk aliran akhirnya itu ada di laporan ke pemilik restoran atau pemangku petinggi restoran. Performance requirements. Nah, requirement ini adalah pernyataan yang mendefinisikan apakah situs atau aplikasi yang mereka gunakan ini perlu atau tidak dan harus memberikan wawasan ke dalam kebutuhan keseluruhannya. Jadi kebutuhannya itu dikategorikan menjadi 3. Yang pertama, kebutuhan fungsional. Terus ada kebutuhan antarmuka atau interface recruitment, sama yang terakhir ada kebutuhan untuk kerja, performance recruitment. Nah, untuk menentukan kebutuhan tersebut terdapat banyak pertanyaan yang timbul sebagai berikut. Yang pertama, kayak mengapa penting diterapkan pada bisnis menggunakan aplikasi online? Apakah pelanggan perlu melacak pesanan yang mereka lakukan? Terus bisa aja mereka melakukan pertanyaan, apakah bisnis yang dijalankan memiliki kemampuan untuk melacak makanan atau bisnis lainnya dikirim secara online. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu akan timbul, teman-teman. Nah, contoh dari bisnis recruitment itu kayak ada order tracking. Terus order tracking itu kayak pesanan dapat dilacak dengan memasukkan kode pelacakan. Di bisnis need-nya itu kayak mendorong self-service selama pengiriman. Terus ada juga kayak penggunaan dengan melacak paket menggunakan GPS. Nah, itu kan bisnis need-nya itu mereka menampilkan inovasi dalam pengiriman yang efisiensi. Nah, jadi dari pengertian yang tadi saya sampaikan dapat disimpulkan, teman-teman, bahwa kebutuhan requirement bisnis ini adalah kondisi, kriteria, serta syarat atau kemampuan yang harus dimiliki oleh sistem untuk memenuhi apa yang disyaratkan atau apa yang diinginkan si pemakai. Nah, kita akan ngejelasin satu-satu. Yang pertama, kebutuhan fungsional atau functional requirement. Nah, disebut juga kebutuhan operasional karena
kebutuhan yang berkaitan dengan fungsi atau proses perubahan yang harus dikerjakan oleh sistem, seperti penggunaan POS, Point of Sale. Contohnya, sistem harus dapat menyimpan semua rincian data pesanan pelanggan. Kayak terdapat pesanan bakmi goreng nih, 2 pedas, 1 tidak pedas. Maka pesanan baik secara online atau menggunakan sistem online seperti GrabFood maupun offline harus tersimpan. Karena apa teman-teman? Karena data rincian itu dapat kita gunakan untuk presentasi penjualan dan mengakumulasi perkembangan bisnis yang terjual. Jadi kayak rincian ini terjual segini dengan harga segini. Kita tuh pasti akan dirinci teman-teman. Kita butuh yang namanya hasil akhir dari penjualan kita, mungkin bisa per bulan, bisa per tahun, bisa per tengahan. Itu butuh namanya data rincian. Untuk kita mengetahui sudah berapa persen kita melakukan kinerja yang baik atau tidak gitu. Lalu yang kedua, sistem harus dapat membuat laporan penjualan sesuai dengan periode waktu tertentu. Dari pernyataan contoh pertama, alasan lain dari rincian data pesanan pelanggan harus disimpan, yaitu untuk membuat laporan penjualan. Nah, laporan sangat penting teman-teman dalam bisnis. Karena apa? Laporan ini bisa membantu kita dalam menangani laba yang diperoleh, presentasi pelanggan, kenaikan serta penurunan penjualan, serta inovasi sistem yang harus diperbaiki. Lalu yang ketiga yaitu sistem harus mampu menyajikan informasi tentang barang yang terjual, cara pembayaran, serta memberikan informasi secara detail tentang pesanan. Jadi kalau misalnya kita mau produksi bahan baku, kita tahu nih barang apa sih, makanan apa sih yang laku banget kita jual di bakmi Jawa Geong ini. Jadi bahan baku yang kita beli ya sesuai dengan presentasi yang banyak terjual. Nah, kebutuhan fungsional ini terbagi jadi 2 lagi teman-teman. Ada yang namanya non-fungsional. Nah, non-fungsional itu merupakan kebutuhan yang menggambarkan bagaimana sistem bekerja ke depannya. Jadi mereka melihat ke depan. Indikator kebutuhan non-fungsional itu adalah kinerja sistem dan workability. Jadi jaringan dapat mengukur kinerja seperti kecepatan akses ke situs web dan aplikasi. Sebagai contoh, kecepatan respon pada penjualan di platform online. Nah, lanjut ke kebutuhan yang kedua, yaitu ada interface recruitment. Di interface recruitment ini bahasa Indonesianya yaitu kebutuhan antarmuka yang menghubungkan sistem dengan elemen perangkat keras kayak sistem atau basis data. Contohnya teman-teman, kayak pertama itu perangkat untuk memasukkan data berupa keyboard, mouse, dan scanner. Kalau teman-teman pernah lihat, kalau kita mau beli makanan itu kan kita dapat struk. Nah, biasanya di struk kita ada namanya scan barcode. Nah, barcode itu bisa kita scan. Benar gak sih mereka menghitung hasil yang kita jual? Perhitungan mereka benar gak gitu? Baru yang kedua ada akses ke basis menggunakan ODBC. Teman-teman. ODBC itu Open Database Connectivity. Terus kita lanjut ke Operational Sustainability. Beberapa aspek yang penting yaitu manajemen rantai pasokan berkelanjutan, serta inovasi produk dan layanan. Oke, untuk selanjutnya saya akan membahas yang dari performance requirements itu ada beberapa requirements lagi. Nah, itu ada resource requirement, security requirement, dan availability requirement. Nah, untuk resource requirement itu ada dari resource itu yang pertama itu butuh tenaga kerja, karena jika tidak ada tenaga kerja maka proses bisnis tidak akan terjalan. Nah, bagaimana sih tenaga kerja yang memenuhi kualifikasi untuk proses bisnis bakmi Jawa Mas Geong? Nah, ada beberapa persyaratan. Nah, yang biasanya dibutuhkan itu adalah yang paling vital adalah koki atau tukang masaknya itu harus memenuhi kriteria bahwa dia tuh bisa memasak menggunakan anglo, dia bisa meracik makanan dengan oke, dan lain-lain. Lalu untuk tenaga kerja ini juga ada
ada beberapa kemampuan yang harus dimiliki seperti penggunaan sistem kasir atau POS, point of sale, lalu mengerti tentang sistem informasi secara dasar, bisa menggunakan Word, bisa menggunakan Excel, dan lain-lain. Nah, lalu yang kedua itu ada infrastruktur. Nah, dari resource requirement itu infrastruktur itu juga penting. Nah, untuk infrastruktur itu terkait dengan fasilitas fisik seperti gedung, ruang kantor, atau pabrik. Namun di Bakmi Jawa Mas Giong ini yang dibutuhkan hanyalah area makan, restoran, lalu kitchen, dan area storage, dan office pastinya. Nah, yang pertama itu yang penting tuh kita mengutamakan konsep open kitchen. Jadi ada kitchen yang di depan untuk show ke customer atau menunjukkan ke customer kita tentang masakan kita. Jadi memberikan kesan tradisional sesuai dengan visi kami. Jadi itu yang terpenting. Nah, yang kedua itu ada tempat makan. Tempat makan itu harus proper dan itu tuh harus lengkap gitu. Lalu ada kitchen belakang juga untuk membuat minum dan lain-lain yang dibutuhkan. Lalu adapun dibutuhkan juga toilet untuk customer, lalu tempat untuk cuci tangan untuk customer. Lalu dibutuhkan juga storage untuk menyimpan bahan-bahan makanan atau bahan-bahan untuk produksi. Lalu yang terakhir ada office. Office itu digunakan untuk ini data. Jadi backup data, lalu melakukan accounting dan proses-proses lainnya yang dibutuhkan di office. Oke. Lalu yang ketiga ada peralatan. Nah, peralatan yang digunakan untuk Bakmi Jawa juga itu agak berbeda dengan restoran lainnya, karena di sini menggunakan anglo sebagai kompor dibandingkan menggunakan kompor gas konvensional. Nah, cara penggunaan anglo ini itu tuh digunakan untuk wadah untuk menaruh arang, lalu arangnya itu akan menjadi bahan utama untuk sumber panas dari kompor. Nah, itu tuh didukung dengan blower juga. Nah, lalu alat-alat yang perlu juga tuh untuk sistem informasi. Nah, itu diperlukan juga tablet, komputer, lalu sistem operasi point of sale atau sistem kasir. Nah, selanjutnya itu ada bahan baku. Nah, resource ini, bahan baku ini juga penting karena balik lagi ini adalah bisnis F&B, jadi bahan baku itu adalah utama. Nah, bahan baku yang kami gunakan itu seperti tepung terigu, telur, minyak, kecap, dan arang. Nah, untuk selanjutnya itu ada keuangan. Keuangan itu juga penting sebagai sumber modal dan sumber operasional dari proses bisnis perusahaan Bakmi Jawa Mas Giong. Nah, untuk poin berikutnya itu security requirement. Nah, apa saja yang dibutuhkan dalam security requirement dalam Bakmi Jawa Mas Giong? Nah, security requirement itu dalam proses bisnis adalah persyaratan yang berkaitan dengan perlindungan dan keamanan informasi, data, sistem, dan aset bisnis dalam proses bisnis. Nah, contoh security requirement itu ada keamanan produk, keamanan data pelanggan, keamanan operasional, keamanan IT, dan kesadaran keamanan karyawan. Nah, untuk keamanan produk itu kita memastikan bahwa produk yang kita berikan ke customer itu aman, sehingga menjaga nama baik kita sebagai perusahaan F&B. Lalu yang kedua itu ada keamanan data pelanggan. Nah, kita juga menjaga data keamanan pelanggan. Nah, seperti yang kita tahu, misalnya sebagai contoh ada pembayaran QRIS. Nah, pembayaran QRIS itu di situ akan tertera namanya. Jadi
kita menjaga agar customer tidak memiliki trust issue terhadap usaha kami atau rasa tidak aman. Lalu yang ketiga itu ada keamanan IT. Nah, ini juga penting dikarenakan banyak file-file yang bersifat sensitif dan merupakan aset bagi usaha kami. Seperti contoh, perhitungan COGS dan resep itu adalah kunci utama dari bisnis kami. Jadi itu harus dilindungi dengan keamanan IT yang memadai. Nah, lalu yang terakhir itu adalah kesadaran keamanan karyawan. Nah, kami juga menjaga keamanan karyawan dengan memberikan pengertian kepada karyawan bahwa kami juga menjaga identitas dan keamanan mereka. Oke, untuk poin terakhir. Oke, lalu yang terakhir ada availability requirement. Nah, ini adalah seperti namanya, ini adalah persyaratan ketersediaan. Nah, oke. Dalam proses bisnis mengacu pada kebutuhan untuk memastikan bahwa sistem layanan atau produk bisnis bersedia segera konsisten dan dapat diakses oleh pengguna atau pelanggan. Nah, dalam proses bisnis bakmi Jawa Mas Giong, availability requirement ini ada beberapa poin, yaitu ketersediaan bahan baku, ketersediaan layanan, dan ketersediaan tenaga kerja. Nah, ini tuh saling berhubungan. Jadi yang paling penting itu ada dari bahan baku. Nah, bahan baku itu juga penting karena ketika tidak ada bahan baku, maka operasional tidak akan berjalan dan akan menimbulkan kerugian, baik dari segi waktu maupun finansial. Nah, ketersediaan bahan baku itu penting. Namun ada pula hal-hal yang lebih penting juga, yaitu ada ketersediaan layanan. Nah, kami memastikan bahwa layanan kami tersedia, seperti penggunaan platform, ketersediaan menu, dan layanan yang lainnya. Lalu yang terakhir ada ketersediaan tenaga kerja. Nah, ini juga nggak kalah penting dikarenakan kalau tidak ada tenaga kerja itu bisa mengganggu operasional dari proses bisnis bakmi Jawa Mas Giong. Nah, jadi itu juga penting. Semua itu saling berhubungan, jadi harus dilengkapi semuanya. Baik. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai legal requirement. Jadi di legal requirement ini ada yang namanya izin usaha, izin kesehatan, dan izin sertifikasi halal. Semuanya ini harus kita dapatkan dalam kita berbisnis makanan. Bukan hanya berbisnis makanan, tapi bisnis-bisnis lain juga harus ada BPOM-nya. Lalu lanjut ke others requirement. Nah, di other requirement ini ada yang namanya persyaratan pangan lokal, lalu persyaratan promosi dan iklan, dan persyaratan lingkungan. Jadi kalau misalnya kita ada di sebuah lingkungan, terus kita sedang berbisnis makanan atau membangun sebuah restoran, kita harus izin dan harus mendapatkan persyaratan lingkungannya. Oke, selanjutnya yaitu materi mengenai business continuity planning. Yang pertama ada identifikasi risiko apa yang udah terjadi. Seperti contohnya kayak kebakaran di lokasi produksi atau restoran, gangguan pasokan bahan baku, kegagalan peralatan atau sistem teknologi, penyebaran penyakit atau wabah di area operasional, atau bencana alam seperti banjir dan gempa bumi dan lain-lain. Lanjut di kesimpulan yang kedua, yaitu ada yang namanya identifikasi risiko. Tadi udah saya sebutin identifikasi risiko itu bisa apa aja, lalu penilaian dampak apa nih, misalnya kalau ini terjadi bagaimana penilaiannya, lalu ada pengembangan strategi apa aja yang harus kita terapkan dan harus kita kembangkan, lalu ada implementasi dan pengujian serta pemeliharaan. Jadi kesimpulan dari hasil kerja kelompok kami, kelompok 2 memberi kesimpulan bahwa perencanaan strategi sistem informasi merupakan proses di mana sebuah bisnis meningkatkan pemahaman mengenai peluang IT dan keterbatasannya. Peluang IT apa aja nih harus kita manfaatkan. Lalu menilai kinerja saat ini serta mengidentifikasi kapasitas serta kebutuhan sumber daya manusia yang mereka butuhkan pada saat ini. Dan
sistem informasi ini sangat berpengaruh untuk perusahaan, bisnis, atau organisasi karena Strategic Information System Planning atau SISP digunakan untuk mendukung strategi bisnis organisasi agar mampu mencapai tujuan bisnisnya dengan lebih cepat. Di bisnis bakmi Mas Giong ini, SISP ini sangat membantu kebutuhan untuk mengetahui seberapa persentasi peningkatan dan penurunan serta kualitas pelayanan, produk, dan SDM yang telah dicapai. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan materi dan salah penyebutan serta kurangnya presentasi, mohon maaf. Terima kasih, salam sejahtera, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.